Dan sebelum saya akan perkenalkan diri, nama saya Sri Hartiani, sekarang diganti dengan nama Ruth Hartiani Rantung karena suami saya Rantung, dan Hartiani yaitu nama asli saya Sri Hartiani. Jadi saya berasal dari Jelok, dari paling dalam banget ya, kedalaman di antara di tengah Salatiga, Beringin dan Tuntang, dan tengah itu ada nama yaitu kampung atau desa Jelok. Dan di situ tidak ada satupun orang Kristen, tidak ada satupun mereka orang penganut atau pengikut atau yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka mayoritas semuanya Muslim. Dan di situ saya tidak tahu Tuhan kok bisa bawa saya sampai saya bisa terima Yesus. Itu yang saya tidak bisa pikirkan dan saya tidak bisa Tuhan rencananya indah buat saya pribadi dengan pengenalan saya percaya dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Suatu anugerah kalau saya diselamatkan. Kalau keluarga saya, kalau saudara saya mereka belum tahu dan mengenal Tuhan Yesus, tapi saya sudah diberi satu kepercayaan lebih dahulu untuk percaya mengenai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur di tengah-tengah saya dulu yang hidupnya penuh dengan, waktu saya masih kecil, dulu di kampung saya jualan kue, ude-ude gitu. Terus setelah saya makin dibawa sesuatu yang keluarga saya lah, kehidupan keluarga saya, sehingga saya harus tawarkan makanan ude-ude itu di tengah-tengah di orang-orang yang punya mes PLN itu. Nah disitulah saya jual ude-ude. Dan saya orangnya waktu dulu belum mengenal Tuhan Yesus, saya suka emosi. Saya orangnya mudah tersinggung dan saya orangnya mudah sakit hati. Dan siapapun orang yang menyinggung perasaan saya panggil dia, saya pukul, saya tojok, dan hingga sampai dia pingsan. Kalau dia sudah pingsan di situ, saya tinggal. Sampai mamanya minta ampun, Mbak Asri, tolong dong minta ampun, jangan sampai ini. Tapi saya tidak peduli. Itulah sifat kejelekan, kekurangan, kekerasan hati saya. Di situ saya mulailah sekolah di Salatiga, dan di Salatiga itu saya mulai bertemulah dengan orang-orang berbagai macam-macam karakter. Dan saya orang nggak bisa lembut, diam. Saya orangnya ini kayak kalau perempuan itu nggak ada femininnya. Jadi seperti tomboy gitu loh. Jadi saya seperti tomboy gitu. Terus waktu saya dibentuk Tuhan, mulailah dari saya berkeluarga dengan suami saya, tapi saya belum percaya Yesus selama saya berumah tangga dengan suami saya. Di situ saya belum percaya Tuhan Yesus, tapi saya berproses dengan anak saya yang berumur dari 0 sampai 7 tahun. Karena saya tidak mengenal Tuhan Yesus selama saya ikut suami saya ya. Terus suami saya pun juga Kristen, tidak terlalu mengenal tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya juga tidak tahu siapa Yesus itu, maksudnya dia cuma menceritakan Tritunggal. Tritunggal juga bagaimana atau tidak tahu juga. Akhirnya saya mencari diri sendiri lewat anak saya berproses dari umur 1 sampai 7 tahun itu tidak bisa bicara. Terus saya sudah pernah saya diam-diam saya cari dukun, dan pernah juga saya bawa ke dokter yang termahal juga, saya tetap aja anak saya tidak bisa bicara. Dan mulailah dari situ akhirnya saya sudah menyerah. Suami saya sama saya pun juga kalau marah sama anak udah kita pukul, kita cubit, bahkan saya tusuk itu pakai pensil. Karena saya masih umur 19 sudah married, jadi belum tahu bagaimana mendidik, cara mendidik anak. Dan disitu mulailah saya sudah capek. Akhirnya saya datang sama Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan, kalau Engkau memang datang ke dunia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang tuli bisa bicara, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa bicara. Sekarang taruh di lidah anak saya bisa bicara, langsung bilang ini mama. Disitulah saya mulai percaya Yesus, saya terima Yesus. Mulai di situ sampai akhirnya tetangga saya datang ke rumah, dia bilang, Pak Jimmy, kenapa sih Tessa kok udah bisa bicara? Dia bilang, itu anak saya paling besar. Kok tiba-tiba bilang, selamat sore Om, baru pulang kantor Om. Karena biasa tetangga saya kalau lewat itu selalu anak saya tidak mau minggir, jadi
tetangga saya harus dingin dulu. Tapi ketika tetangga saya lewat, yang biasa anak saya tidak diklakson pun, dia tiba-tiba tetangga saya mau turun, tiba-tiba bilang gini, sore om, baru pulang kantor om. Dia kaget datang ke rumah. Saya ceritakan dengan apa yang saya alami. Suami saya sempat ketakutan seperti ini. Jadi dia sempat kasih kode saya gini, supaya saya tidak terlalu vulgar untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi orang yang mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Kemanapun kita untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, tidak ada rasa takut. Disitulah saya tetap ceritakan. Sekalipun suami saya melarang saya untuk jangan terlalu banyak vulgar gitu. Tapi ya bersyukur dengan di situ kita kesempatan untuk menyaksikan kasih cinta Tuhan. Kita kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat dan keajaiban Tuhan yang terjadi atas saya pribadi dan anak saya dan juga suami saya. Cuma suami saya belum berani untuk menyampaikan seperti itu. Dan mulai dari situ saya terus berjanji seumur hidup saya melayani Tuhan. Dan mulailah saya melayani rumah tangga ibu yang rumah tangganya gagal, yang anak-anak yang broken home, anak-anak jalanan, dan juga di penjara, dan bahkan juga di tempat BNN, orang-orang narkoba, hingga sampai ke daerah-daerah, hingga sampai ke bangsa-bangsa. Itu semuanya bukan karena gagah kuat saya, tapi oleh karena roh Tuhan. Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara konsisten, disitulah Tuhan pakai kita. Jadi Tuhan pakai bukan hanya hari ini, tapi terus sampai Tuhan Yesus datang. Makanya kau jangan jemu-jemu untuk tetap terus konsisten untuk datang kepada Tuhan, supaya hidupmu dari hari ke hari terus hidupmu itu ada terkoneksi dengan Tuhan. Engkau akan kuat karena segala perkara di dalam dunia ini tidak bisa kita menanggung, terkecuali segala perkara dapat ditanggung Tuhan, ditanggung Dia yang melalui apa? Melalui itu dengan segala kehidupan kita, sehingga Dia yang memberikan kekuatan. Kita nggak kuat, masalah kita kadang-kadang kita sakit-sakitan, apalagi di masa tua, apalagi anak-anak yang narkoba, atau mungkin mereka sudah terikat dengan gadget, dan bahkan juga mereka yang terikat dengan pergaulan-pergaulan yang merusak di luar. Siapa yang bisa memulihkan keadaan kita kalau bukan dari kita sendiri dengan Tuhan? Kalau anak tanggung jawab orang tua, doakan anak-anak kita. Kalau orang tua kita belum menjadi contoh teladan, jadilah contoh teladan buat anak-anakmu. Ketika keluarga dan rumah tangga bercerai atau hancur, rumah tangga berantakan, ingat satu hal, kita hanya bisa menempatkan, menyatakan Tuhan di tengah rumah tangga kita. Jadi disitulah saya mulai melayani dan hingga sampai saya melayani di Cianjur kemarin yang pernah terjadi di gempa bumi itu, disitulah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mereka banyak jiwa-jiwa mereka terima mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang kudus pakai peci, dan saya dikejar-kejar. Saya dikejar-kejar sama orang-orang yang FPI karena saya mendoakan banyak orang di sini. Tapi puji Tuhan, karena di situ Tuhan bentuk dengan kuasa dan dengan mujizat keajaibannya, akhirnya terjadi mujizat. Akhirnya orang-orang yang FPI yang ngejar saya itu, dan mereka berhenti sampai di sini. Saya tidak takut. Sampai sekarang pun saya di jalan, saya kalau melayani tidak perlu dengan melihat kasat mata aja, tapi kita melihat dengan hati. Kalau kita bisa melihat dengan hati, dengan jiwa-jiwa kita melihat dengan hati, maka tergeraklah hati kita untuk mendoakannya. Jadi keselamatan bukan hanya milik pribadi kita. Memang milik pribadi kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing dari Tuhan, tapi kita diberikan tanggung jawab amanat agung, yaitu memberitakan tentang Injil, tentang kasih Tuhan, tentang kisah kita, kesaksian kita kepada bagi banyak orang, supaya setiap manusia di dalam Yohanes 3 itu 3 ya, kalau saya Bapak ya, Pastor ya, itu mengatakan bahwa di situ semua umat itu supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi setiap manusia ini akan banyak mereka yang binasa, tetapi kitalah sebagai umat pemenang, sebagai umat kerajaan Allah, sehingga kita boleh membawa setiap kasih dan kisah kita, kesaksian kita kepada bagi banyak orang, sehingga manusia, setiap umat Tuhan tidak binasa, sehingga mereka mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Karena seperempat bumi ini orang yang diselamatkan, sebagian itu mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara siap untuk masuk dalam kerajaan Allah? Amin. Siap.
Ya, siapnya kayaknya masih pada lapar atau masih ngantuk atau lemes atau mungkin perlu perlu semangat kami Tuhan untuk kita menyala-nyala. Biarlah roh, ayo kita bangun dulu ya, kita nyanyi lagu dengan